Rawa, bukan rawiyah. Kalau rawiyah warawina, rawi mananya, rawiyah itu mananya kenyang. Kenyang apa ya? Kalau minum air kenyang itu mana? Kenyang juga namanya. Seger. Seger lah gitu ya. Haus, minum kan? Kenyang rasanya kan? Kenyang. Itu apa namanya? Kenyang juga. Bukan kenyang. Ini rayyan namanya. Yang seperti itu namanya rayyan. Rayyan. Seger, lega. Rawiyah itu. Yang punya fiilnya rawiyah. Tapi kalau rawa fiilnya itu maknanya meriwayatkan. Wa rawaina fi kitab Tirmizi wa lafzuhu ya. Dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmizi wa lafzuhu dan lafaznya ya. Wa lafzuhu dan lafaznya adalah ala maukah engkau. Ala itu banyak jenisnya lagi. Ala itu banyak jenisnya. Yang biasa ala itu ditambih. Ala ketahuilah gitu kan. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah sungguhnya wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala gitu. Inna wa'dallahi haq. Ketahuilah. Ala itu banyak jenis sekali. Ala itu banyak jenisnya. Yang biasa itu ditambih untuk memberikan peringatan. Kalau di sini enggak, maukah kamu? Ala soal litta'arid gitu ya. Litta'arid itu menawar. Ala u'allimuki kalimatin taqulinaha gitu. Maukah saya akan ajarkan kepada engkau perempuan itu Juwairiyah ya, istri beliau. Juwairiyah ummul mukminin. Maukah saya akan ajarkan kepadamu wahai istriku tercinta Juwairiyah misalnya. Kalimatin beberapa kalimat takulinaha yang engkau katakan, yang kau baca ya. Takulina ya. Fa'ilnya itu ya namanya yaul muannas mukhatabah. Takulina yang engkau mengucapkannya atau yang engkau akan baca, yang kau baca. Takulinaha. Mana kalimat itu? Kalimat itu subhanallah adada khalqih. Maha suci Allah adada khalqih, sebanyak makhluknya. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah adada khalqih 3 kali. Berikutnya subhanallah ridha nafsi. Maha suci Allah sesuai dengan keridhaan dirinya sendiri. Sesuai dengan atau banyaknya berapa sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan kerelaan Allah. Tentu enggak terbatas. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah ridha nafsi 3 kali. Subhanallah zinata arsyih. Maha suci Allah seberat arsy-Nya. Zinah itu masdar dari wazana ya. Wazana yazinu zinah. Zinatun. Wazana yazinu zinah. Mananya menimbang. Wazana kok menimbangnya? Wazana menimbang. Yaumul mizan, hari timbangan. Kalau mizan itu alat menimbang, neraca. Alat menimbang. Zinah itu lagi masdar dari wazana yang artinya menimbang. Menimbang maksudnya berat di sininya. Zinata arsyih, seberat arsy-Nya, arsy Allah. Berapa tonkah berat arsy Allah? Allahu a'lam. Berapa kilo? Ya. La ya'lamuhu illahu gitu. Tidak ada yang mengetahui berapakah berat daripada arsy-Nya Allah kecuali hanya Allah. Subhanallah zinata arsyih sama. Subhanallah zinata arsyih 3 kali ya. Subhanallah midada kalimatih. Maha suci Allah midada. Midad maknanya al-hibr ya. Midadun maknanya hibrun, tinta. Sebanyak tinta kalimatnya gitulah. Midad setinta enggak bisa. Setinta kalimatnya. Setinta bagaimana? Sebanyak tinta daripada kalimat. Kalimat di sini isyarat ilmu gitu ya, ilmu Allah. Sebanyak tinta yang menulis ilmu Allah. Tentu tidak terhitung, tidak terjangkau dan tidak terdeteksi berapakah jumlah kalimat Allah, berapakah jumlah ilmu Allah. La yuhsa wala yu'lam gitu ya. Tidak dapat dihitung dan tidak dapat diketahui. Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah midada kalimatih 3 kali banyak. Kalau ini serba 3 kali berarti kalau yang ini ya. Dalam riwayat dari kitab Imam At-Tirmizi dengan lafaz yang tadi. Ala u'allimuki.
maukah saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang engkau akan baca, yang tadi ya. Wa rawaina fi sahih Muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim ya, Jami' Sahih beliau, aidan juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sanad Abu Hurairah, sanad. Nanti perbedaan sanad dengan rawi itu beda tipis. Kalau sanad kan mata rantai. Sanad itu ya, mata rantai yang menyambung, yang menyampaikan hadis itu sampai kepada Nabi, sanad namanya. Mata rantai yang menyampaikan hadis itu sampai kepada Nabi itu namanya sanad. Dari Nabi ya. Kemudian siapa yang meriwayatkan? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya adalah perawi yang pertama, sanad yang terakhir. Kebalikan. Perawi yang pertama Abu Hurairah, beliau sanad yang terakhir namanya. Kebalikannya makanya antara sanad dengan perawi itu. Sekali lagi, sanad itu adalah mata rantai orang yang meriwayatkan hadis itu, yang menyampaikan hadis itu sampai kepada Nabi. Kalau rawi ya orang yang meriwayatkan hadis, orang yang meriwayatkan. Di sini orang yang pertama yang meriwayatkan hadis yang akan beliau jelaskan inilah Abu Hurairah. Kemudian muncul setelah Abu Hurairah perawi yang kedua. Kita suruh sampai dari Abu Hurairah, kemudian setelahnya itu namanya sanad semua, sanad hadis sanad semua. Semuanya itulah sanad semua. Berarti apa? Perawi itu adalah apa? Sanad itu adalah susunan dari perawi yang ada. Berarti sanad itu sekali lagi adalah yang namanya sanad itu sekali lagi adalah kumpulan dari perawi pertama, yang kedua, sampai Imam Al-Bukhari. Sampai kitab Imam Al-Bukhari. Itu namanya sanad. Sanad mirip-mirip, beda tipis gitu. Nanti kita bahas di ilmu mustalah al-hadis ya. Perbedaan sanad dengan rawi. Sanad dengan perawi. Imam Al-Bukhari itu beliau namanya perawi yang terakhir, tapi beliau sanad yang pertama. Misalnya Imam Bukhari itu ditemukan di kitab beliau, Imam Bukhari namanya itu perawi yang terakhir. Yang terakhir, nggak ada setelah beliau. Tapi beliau disebut sanad yang pertama. Jadi sanad pertama. Sanad pertama, kedua sampai ke Rasul itu, sampai ke Rasul. Sampai naik gitu kan Rasul. Imam Al-Bukhari sekali lagi beliau perawi yang terakhir dan sanad yang pertama. Makanya kebalikannya gitu. Ini kalau kurang teliti kadang-kadang tertukar. Imam Al-Bukhari adalah perawi yang pertama, katanya salah lah. Bukan pertama yang meriwayatkan. Tapi orang yang meriwayatkan pertama adalah Abu Hurairah. Dan beliau sanad terakhir namanya seperti ini. Beliau adalah sanad yang terakhir, yang langsung marfu', yang langsung disampaikan, yang langsung nyambung gitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula. Lam di sini bisa sebagai lamul qasam ya. Wallahi la an aqula, demi Allah sungguh saya mengatakan gitu. Lam jawab qasam, wallahi la an aqul. Lam jawab qasam atau lam mawti'atun lil qasam. Seperti kalau di Al-Qur'an ya, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun di Al-Hijr. La'amruka wallahi la'amruka, demi Allah, demi umurmu mana. Lam itu namanya adalah jawab qasam namanya. Wallahnya dihilangkan. La'amruka. La naqula, demi Allah sungguh saya mengatakan atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya. Ahabbu sungguh lebih saya cintai, sungguh lebih dicintai terhadapku. Maksudnya sungguh lebih saya cintai mimma, dari apa, tola'at alaihi syamsu, dari apa yang matahari terbit. Min mas, ma di sini
bukan mak mausul ya. Kalau mak mausul nggak nyambung maknanya. Kalau kita artikan mak mausul berarti maknanya dari apa yang terbit matahari atasnya. Kurang tepat. Berarti mak di sini mak zaidah. Dari berarti mak zaidah yang nggak ada terjemahannya. Hanya sekedar memisahkan antara huruf jar dengan fiil. Karena tidak bisa ketemu antara huruf jar dengan fiil itu nggak bisa. Tidak bisa mengatakan ahabbu ilayya min tolaat, nggak bisa seperti itu. Itu kalau orang makan seperti itu berarti nggak paham nah. Ahabbu ilayya min tolaat. Mana ada min tolaat? Huruf jar itu khusus masuk pada isim, tidak ada pada fiil. Kalaupun pada fiil harus ada pemisahnya, entah itu pakai zaidah seperti ini atau an masdariyah. Min an tolaat baru top, baru cakep. Maka mak di sini mah zaidah. Berarti kalau mak zaidah yang nggak ada mana. Berarti mananya adalah ahabbu ilayya mimma tala'at 'alai syamsu, lebih saya cintai dari matahari terbit. Baru lurus mananya. Dari apa yang matahari? Aduh, enggak lurus lah mana seperti itu. Lebih saya cintai dari matahari terbit. Mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya, lebih saya cintai mimma tala'at 'alai syamsu, dari matahari terbit di pagi harinya. Maksudnya apa di sininya? Bahwa kemampuan lah gitu ya, kesempatan untuk mengucapkan kalimat yang tadi, tasbih yang tadi ya, al-baqil salihat, itu keutamaannya gitulah. Keutamaannya, fadilahnya, pahalanya, ganjarannya lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada hanya senang katakanlah ya melihat matahari terbit. Karena kalau matahari terbit berarti yang pertama saya masih hidup, gitu kan? Saya masih hidup berarti sehingga bisa menyaksikan terbitnya matahari. Atau yang kedua adalah berarti hari kiamat belum tiba. Masih ada kesempatan untuk bersenang-senang, bergembiralah gitu ya. Walhasil intinya adalah mengucapkan kalimat yang tadi, keutamaannya jauh lebih besar daripada hanya terbitnya matahari di pagi hari. Hanya saja ya, karena keutamaannya itu tidak nampak, tidak kelihatan, sehingga ya biasa saja. Seolah-olah jelaslah matahari terbit itu jelaslah indah. Ada sunrise katanya ya. Kalau matahari terbit kan bisa sunrise-an ke pinggir lantai katanya, sunrise, sunset apalah katanya. Bener ya sunrise kan? Itu kan. Itu saja. Permasalahannya adalah karena keutamaan itu tidak nampak, tidak kelihatan, ya biasa sajalah katanya. Ya lebih baik saya sunrise-an lah, misalnya kayak gitu, daripada duduk di masjid mengucapkan kalimat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warwaina berikutnya, warwaina dan kami telah meriwayatkan fi sahihai, di dalam dua kitab sahih, fi sahihai al-Bukhari, di dalam dua kitab sahih, asalnya sahihaini ya. Fi sahihaini nunnya dibuang. Karena kaidahnya adalah nun itu apa? Nun apa namanya? Kalau nunnya ada pada isim musanna, nun apa namanya? Itu namanya iwadun anit tanwin namanya itu. Nun iwadun anit tanwin. Iwadun anit tanwin. Pengganti daripada tanwin. Sehingga kalau diidopatkan, tanwin tidak boleh ada. Tanwin haram muncul, dan termasuk adalah pengganti tanwin, dan termasuk adalah CS-nya tanwin, yaitu nun yang tadi. Nun yang ada di isim musanna dan jamak mudzakkar salim itu namanya nun iwadun anit tanwin namanya itu ya. Sehingga kalau didapatkan harus dibuang, harus dicampakkan. Rela tak rela, senang tak senang, sedih tak sedih gitu.
Memang kaidah seperti itu, mohon maaf, seribu maaf. Fi Sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Ayyub. Abu Ayyub ini namanya adalah perawi yang pertama, tapi sanad yang terakhir. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia ya, sahabi al-jalil. Di rumah beliaulah ya tempat Nabi bersinggah itu. Di rumah beliaulah tempat Nabi istirahat lah gitu ya. Menetap sementara waktu ketika Nabi sampai di Madinah, yaitu pada peristiwa hijrah beliau itu. Nabi sampai di Madinah tepat pada hari Senin. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Nabi hijrah hari Senin. Maksudnya nyampainya ya hari Senin. Beliau meninggal hari Senin. Serba hari Senin. Beliau diangkat jadi Nabi hari Senin. Termasuk juga roja ketika peristiwa Isra Mi'raj kalau nggak salah hari Senin juga. Maka hari Senin itu hari spesial kira-kira itu bagi beliau. Hari Senin. Nah, ketika beliau sampai di Madinah pada peristiwa hijrah itu, kisahnya kan, yang pertama kan beliau jelas tidak punya rumah di sana kan, tidak ada villa di sana jelas lah, karena beliau memang rumahnya di Mekah. Ya, di Madinah ya rumah-rumah para Ansar beliau nggak punya villa sebagaimana orang sekarang. Kalau villa kan tinggal ya villa saya tinggal sudah di. Sehingga walaupun demikian ya kan para sahabat sangat ingin, semuanya sangat ingin kalau Nabi itu singgah, kalau Nabi itu istirahat di rumahnya, karena Nabi belum punya tempat tinggal. Bagaimana sikap Nabi? Waduh, siapa yang saya pilih ya? Siapa ya? Kayak gitu kan? Ada memilih siapa yang rumahnya bertingkat. Ini kan susah kita. Kalau banyak orang menawarkan, gimana sikap kita? Apakah sebenarnya kita tolak mentah-mentah gitu ya? Nabi sungguh luar biasa, sangat arif gitu ya, bijaksana. Cara beliau biarkan. Cara beliau adalah ini onta yang saya tunggangi, biarkan. Dimanapun dia duduk, stop, berhenti dan duduk itu kalau onta ya. Berhenti dan duduk gitu ya. Yang jelas bukan ngopi. Kalau ngopi nggak bisa lah. Di sanalah itu tempat saya akan tinggal sementara. Artinya yang paling dekat lah gitu ya. Soalnya kan unta beliau Nabi kan di tanah agak lapang gitu ya. Masa masuk unta masuk rumah orang gitu. Kagak lah. Maksudnya yang tempat unta berhenti dan duduk itu kira-kira mana rumah paling dekat? Oh nih. Ternyata rumah yang pertama ya unta itu setelah dia sedikit belusukan gitu ya, keliling-keliling. Dibiarkan, jangan deh. Karena itu unta itu dituntun itu. Karena unta itu dibimbing oleh Allah. Biarkan. Sehingga tepat itu unta itu berhenti di tanah milik anak yatim. Tanah milik anak yatim di sana. Dan di tanah milik anak yatim. Dan ternyata tidak jauh dari tempat itu ya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari ya rezeki nomplok lah gitu ya. Pada hari itu menerima tamu yang tidak ada duanya keistimewaannya, sehingga Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dengan cara yang bijak yang tadi, tidak milih-milih gitu, tapi dengan cara yang bijak yang tadi. Dan di tempat onta beliau duduk itulah kemudian dibangun masjid di sana. Kemudian setelah rampung baru kemudian kamar beliau di samping masjid. Tapi sebelum jadi rumah beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena itu lebih dekat daripada yang tadi. Dan di tanah itu ada pekuburan atau kubur yang sudah lama ya, sudah tua lah gitu. Kubur orang-orang musyrik. Kubur itu digali, tulang belulangnya diangkat kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Baru kemudian dibangun Masjid Nabawi sampai hari ini. Dalam manaqib Abu Ayyub Al-Ansari ya, ini kan setiap
katakanlah pagi ya, siang dan malam. Beliau kan harus menyuguhkan makanan, tamu kan, tamu. Beliau harus menyuguhkan makanan sebagai sarapan, makan siang, makan malam. Tentu dengan senang hati, bukan kemudian aduh, habis nih stok kita gara-gara dia, kayak gitu. Senang hati. Ipur-ipur apa namanya, saking senangnya lah, saking girangnya gitu mungkin ya, lincah. Mungkin di kamarnya diam-diam gitu ya. Makanan yang beliau suguhkan kepada Nabi tidak menghabiskan semua makanan. Beliau sisakan beberapa. Sisanya itu kemudian diambil oleh beliau, kemudian beliau berebutan makan dengan istrinya. Berkah-berkah khususnya, ngalap berkah. Abu Ayyub memakan sisa makanan Nabi dengan niat ngalap berkah, ambil berkah. Dan terus seperti tiap hari seperti itu. Sampai suatu saat beliau menyuguhkan makanan, di makanan itu ada bawang merah. Ada bawang merah di makanan itu. Nabi karena ada bawang ya, bawang yang jelas bawang itu baunya kurang sedap ya. Bawang putih khususnya, bawang putih itu enggak sedap baunya kalau mentah. Tapi kalau matang enak. Apalagi ada nasi gorengnya. Nampaknya bawangnya tuh mentah gitu. Nabi enggak menyentuh. Dan juga enggak mencela gitu. Ini apa ini? Biarin aja. Kalau Nabi kalau enggak suka makan ya biarkan, tinggal. Kalau suka ya dimakan, kalau enggak dibiarkan. Ternyata Nabi tidak menyentuh itu makanan, sehingga Abu Ayyub itu sadar nampaknya Nabi tidak suka makan ini. Sehingga setelah peristiwa itu, setelah hari itu tidak lagi menyuguhkan makanan dicampur dengan bawang. Sehingga hukum ya gitu ya. Dari sanalah kemudian diantara bahwa memakan bawang putih dan bawang merah dalam keadaan mentah itu ya, yang baunya itu makruh hukumnya. Dan apa saja, sekali lagi apa saja yang sekiranya kalau dimakan itu menimbulkan bau yang tidak sedap, itu hukumnya makruh. Apa saja sekali lagi dikiaskan. Apa saja makruh. Bawang itu kan kalau dimakan mentah gitu, ketahui kan dimakan matang? Enggak kayaknya ya. Enggak kan? Enak malah, sedap. Sedap gila, menambah kita. Makruh hukumnya. Khususnya kalau orang itu misalnya setelah makan bawang putih atau bawang merah mentah-mentah ya, kemudian enggak cuci mulut, kemudian ke masjid, sholat berjamaah, takbirnya paling besar lagi, misalnya. Kawan-kawannya di sampingnya itu ya dikhawatirkan pingsan. Mengganggu orang kan al-iza di sini al-iza. Maka Nabi dalam satu hadis, janganlah orang yang telah memakan bawang itu mendekat kepada masjid kami. Maksudnya basuh cuci mulut dulu lah. Jangan sampai mengganggu orang sebelah yang sholat ini. Al-iza namanya ya, mengganggu orang yang sholat dengan sebab bau mulutnya yang beda tipis dengan bau bangke misalnya ya, itu dapat mengganggu keusuhan orang yang sampingnya itu. Makruh ya hukumnya seperti itu. Mana? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Man qala," siapa saja yang berkata atau membaca gitu. Qala berkata atau membaca di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha tidak ada Tuhan. La ilaha tidak ada Tuhan ya. Peniadaan dulu, an-nafyu. Illa kecuali Allah wahdah, kecuali Allah wahdahu sendiri, wahdah hanya sendirinya, hanya wahdahu sendirinya. Wahdahu di sini kedudukan i'rab jadi hal ya, muawwal, hal yang muawwal yaitu munfaridan, karena hal itu diantara syaratnya harus nakirah. Di sini wahdahu marifat nih, karena didapatkan kepada